warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jiwa, dimanapun berada, bertemu lagi dalam acara yang sangat spesial, apalagi kalau bukan Bincang Jiwa. Kali ini bersama saya, Helen Citra Dewi, yang akan memandu sesi Bincang Jiwa yang manis ini. Dan tentu saja saya nggak akan sendiri, saya ditemani oleh salah satu dokter yang paling kece. Siapa lagi kalau bukan Dokter Diatmika. Yeay, kita kasih aplaus dulu. Gimana dok kabarnya? Kabar hari ini, besok atau lusa? Kabar hari ini dong Kabar ya hari tentunya ini ya. baik, luar biasa. Alhamdulillah. Seneng banget kalau kita ketemu sama orang yang terpancar energi dan semangat positifnya ya. Dan semoga energi ini juga terpancar kepada sobat jiwa dan penonton pendengar yang sedang menyaksikan acara Bincang Jiwa kali ini. Oke dok, karena dokter lagi dalam kondisi energi yang positif, maka kita juga akan membicarakan isu yang atau topik yang semoga bisa mengantarkan energi yang positif juga, yaitu tentang memaafkan. Wow. Topik yang rasanya menjadi PR nggak cuman buat banyak orang kali ya, tapi termasuk saya pribadi gitu loh. Karena kadang-kadang kita berada dalam kondisi situasi yang membuat kita terluka, sedih, marah gitu ya. Dan solusinya mungkin idealnya adalah memaafkan. Tapi memaafkan tuh susah ya gitu ya. So forgiven but not forgotten. Memaafkan tapi nggak ngelukain. Dan ini by the way, sahabat jiwa, kita mungkin sahabat jiwa pernah dengar topik kita sebelumnya tentang bangkit dari luka perselingkuhan, topik yang viral tersebut, dan kemudian ada banyak pertanyaan tentang gimana nih cara bangkit gitu ya kalau masih ingat, kalau susah memaafkan. Sehingga pertanyaan awal saya, dok, adalah ada nggak sih obat yang bisa diminum gitu ya, yang kemudian kalau kita minum obat tersebut lupa deh tuh konflik tersebut, masalah tersebut, dan memudahkan kita untuk bisa move on, maaf dan damai. Gimana? Iya, terima kasih Bu Helen. Kalau melihat fenomena sekarang, kebetulan saya memberikan layanan untuk masalah kesehatan jiwa. Ada beberapa kasus yang datang mengatakan, dok, berikan aku obat untuk menghapus dia dari ingatan. Berat itu ya dok ya? Nah, itu di mana nyari obatnya itu? Ada nggak tapi dok? Ada obatnya. Kalau kan? ada, rasa saya perlu jadi pasien selanjutnya ya. Nah itu ya yang menjadi pertanyaan, banyak mispersepsi tentang itu, sehingga apa, kejadian-kejadian hal-hal yang tidak menyenangkan, asumsinya kalau datang ke layanan kita di Mutiara Sukma misalnya itu bisa menghapus semua. Itu kalau bahasa zaman saya itu disetip pakai apa hapus nggak bisa gitu. Jadi memaafkan itu salah satu sebenarnya metode terapi yang bisa kita gunakan dari hal-hal traumatis yang terjadi pada diri kita. Jadi artinya dengan memaafkan, apakah kita akhirnya bisa melupakan dok? Oh tentu saja tidak. Oke. Ya kalau untuk melupakan itu tentu kalau misalnya saya bertanya ke Bu Helen, tanggal 20 Februari 2024 Bu Helen sedang ngapain? 20 Februari sekarang ya? Tahun lalu. Tahun lalu. Iya, kayak lupa sih. That's the point. Tetapi momen-momen tertentu, momen-momen yang kita anggap penting, itu kita akan ingat. Kita akan ingat. Sangat selektif sekali. Nah itu adanya memori di otak kita itu, ada memory cardnya. Kejadian-kejadian traumatis itu akan kesimpan betul. Ada namanya lucu banget, amigdala di situ. Dan ada kejadian-kejadian yang kita record itu, ya di hippocampus itu disimpan terus dan nggak bakal hilang. Yang penting dia bermakna, menurut apa? Menurut individu tersebut, menurut orang itu. Tapi kalau dia tidak bermakna, nggak bakal ingat. Tadi saya tanya, Belan dulu apa ya? Kita nggak bakal ingat semua kejadian dalam hidup kita. Tetapi hanya momen-momen tertentu saja. Termasuk tadi kalau bisa tentang patah hati, ya, ketidaknyamanan terhadap sebuah situasi, atau mungkin ada satu momen misalnya ada pengkhianatan seperti itu, ya itu memang akan ke-record. Dan ada satu momen atau misalnya ada situasi-situasi yang bisa memunculkan kembali. Ke-trigger gitu ya dok ya? Betul, itu bisa memunculkan kembali. Sehingga apa? Yang paling bisa kita siapkan adalah bagaimana seseorang untuk menghadapi ketika trigger itu datang. Jadi mungkin kalau kita randomly disuruh mengingat
kejadian tanggal tersebut mungkin kita nggak ingat. Tapi kalau ditanya di 2024 apa yang paling membuat kamu sakit hati, mungkin langsung gitu ya, bisa ada 1000 halaman mungkin ya, ada berapa halaman untuk menggambarkan rasa sakit tadi. Jadi emosinya dok ya yang melekat di dalam kejadian tersebut. Akhirnya mungkin karena emosinya melekat tadi kejadian tersebut teringat, akhirnya mungkin bisa bahkan ngingetin tanggalnya, kejadian waktu itu lagi hujan gitu kali ya dok. Kalau sangat traumatis sekali atau sangat bermakna sekali, bahkan sangat detail seorang itu menghafal itu, dan bahkan bisa menyebabkan munculnya reaksi fisik ketika teringat, atau mungkin ada sesuatu hal yang memicu dia mengingat traumatis itu. Reaksinya bermacam, ada keringat dingin, berdebar, panik, macam sekali yang muncul. Nah itu yang mungkin kita bisa bantu untuk mengurangi gejala-gejala yang tidak nyaman tadi. Tetapi apa? Tidak bisa hanya dengan, kalau kita bicara obat kan sebenarnya bukan hanya psikofarmaka saja ya. Obat tuh banyak. Ya, ada yang non farmakologis yang biasanya itu nanti Bu Helen nih ahlinya nih. Ya, ada psikoterapi di situ. Ya, psikoterapi macam-macam pilihannya. Kemudian ada modifikasi lingkungan juga. Ada pilihan ketika misalnya dia hidup dengan orang yang menyebabkan dia trauma atau yang melakukan pengkhianatan. Kan banyak sekali hal yang harus dia lakukan ya untuk bagaimana tetap bisa menjaga kenyamanan dalam hubungannya. Seperti itu. Jadi ada nggak cuma pribadi ya dokter, dari kalimat dokter berarti selain upaya dia pribadi juga dukungan lingkungan itu berpengaruh ya untuk bisa maju ke dalam fase memaafkan. Nah ada satu pertanyaan dok, ini kebetulan ketika saya bikin pertanyaan ini saya diskusi dengan teman-teman. Jadi ada pertanyaan gini, kenapa ya ada orang yang dia tuh mengalami kejadian ini bukan pertama, berkali-kali dia disakiti gitu ya, tapi dia terus aja nerima gitu, terus aja memaafkan. Mungkin nanti kita akan ngomongin tentang maaf, tapi sebelumnya ini dulu memaafkan gitu. Sehingga ada kalimat kayak kamu tuh bodoh banget ya nggak tanda kutip ya, bodoh banget, kamu terlalu baik jadi orang. Nah menurut dokter sebenarnya gimana tuh dok? Kalau orang-orang yang terus saja berada dalam kesakitan tersebut, mungkin konteksnya nggak melulu romantis, keluarga yang toksik atau apapun itu. Pengambilan keputusan seseorang untuk bertahan dalam sebuah situasi itu pasti latar belakangnya banyak. Ya, jadi kita tidak bisa misalnya menggunakan point of view kita untuk mengambil keputusan dalam sebuah situasi yang dihadapi oleh seseorang. Jadi ketika orang sering banget dikhianati, sering banget mendapat trauma, atau kalau tadi bilang ada lingkungan yang toksik di sana dan dia masih memilih untuk ada di sana dan bertahan di sana dengan caranya sendiri, itu keputusan yang memang pasti sangat panjang sekali pertimbangannya. Ya, ada aspek bagaimana mereka tumbuh kembangnya dulu, bagaimana cara pandang dia dengan situasi, bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana budaya yang dianut oleh orang tersebut, bagaimana pandangan dari aspek spiritual dan religi mereka. Sehingga apa, keputusan yang diambil itu akan sangat-sangat berpengaruh dari latar belakang dari seseorang. Karena nggak mungkin ya, kalau kita misalnya melihat ada lima orang yang tersakiti gitu, nggak lima-limanya akan meninggalkan orang yang menyakitinya gitu. Mungkin ada orang yang akan, oh iya saya pergi aja gitu. Tapi kalau kita lihat kelima-limanya ini pasti memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga hasil keputusan yang diambil untuk menghadapi situasi yang hampir sama juga pasti akan berbeda. Jadi tergantung dari sudut pandang seseorang dalam melihat situasi tersebut. Nah kalau seperti itu dok, ada nggak sih faktor kepribadian gitu? Selain tadi misalnya alasan dia bertahan karena pemaknaan dia terhadap orang tersebut misalnya mengecewakan dia, apakah ini juga dipengaruhi faktor kepribadian? Artinya orang dengan kepribadian A misalnya lebih mudah memaafkan daripada kepribadian B misalnya, gitu nggak sih dok? Iya, jadi sebenarnya kan kita perlu lihat persona seseorang, itu penting banget itu. Biasanya memang harus menjadi bahan analisis tersendiri ketika kita menangani sebuah kasus. Seseorang yang memang memiliki personality, misalnya narsisistik, nggak bakal tuh bisa bertahan kalau dia misalnya disakiti atau dikhianati, karena egonya sangat tinggi, akan sulit dan dia akan merepetasi kejadian itu lebih sering dibanding orang dengan persona yang berbeda. Nah itu dia akan cenderung mencari cara untuk bagaimana untuk bisa membalas.
atau mungkin yang emosional tidak stabil. Itu akan terjadi letupan emosi yang terlalu. Jadi ketika kita mau mencapai target memaafkan, itu akan panjang sekali prosesnya sih. Kemudian yang bertahan tuh yang mana? Ada yang dependen. Dari dulu dia berbiasa bergantung mungkin dengan orang tuanya. Ketika dia sudah mendapatkan tempat untuk bergantung, diperlakukan apapun dia akan tetap bergantung. Sekeras apapun, angin atau apapun dia akan tetap bergantung, walaupun dia tersakiti. Kenapa? Karena dia masih belum dapat tempat untuk bisa bergantung kepada. Nah itu personanya di sana. Atau mungkin yang schizoid, yang dingin banget. Ya apapun yang terjadi, dia tetap dingin. Diperlakukan apapun ya dia akan tetap ada di sana. Nah, ketika orang yang misalnya narsisistik, emosional tidak stabil, kemudian melihat cara orang dependen mengambil keputusan, tentu akan gergetan di situ. Iya, tadi itu ya komentar, kamu kok bodoh banget sih gitu ya. Padahal nggak ada kaitannya dengan IQ ya kalau bilang itu lebih ke persona, sangat mempengaruhi. Jadi kepribadian jelas mempengaruhi dan mungkin alasan-alasan di belakangnya itu ya, pemaknaan dia terhadap orang tersebut gitu ya dok, itu mempengaruhi. Jadi dok, kalau gitu saya ingin tahu deh, sebenarnya maaf itu apa sih gitu ya? Kita sering kali ngomongin maaf, kayaknya bahkan kayak saya tiap hari deh ngomong maaf ke anak saya. Setiap kali mau tidur saya sering kali bilang maaf ke anak saya gitu. Sampai akhirnya saya bertanya, maaf itu apa sih sebenarnya? Soalnya mudah gitu banget, mudah banget kita ucapkan gitu ya. Iya, kalau kita bicara masalah definisi kan maaf tuh banyak banget definisinya. Tapi kalau saya mungkin melihat bahwa maaf itu adalah sebuah upaya, sebuah upaya untuk tumbuh dan untuk tumbuh bagaimana menyelesaikan sesuatu yang sudah apa ya istilahnya kalau saya bilang tuh upaya bagaimana untuk tumbuh menyelesaikan hal-hal yang tidak nyaman sebelumnya. Sehingga kalau dia dalam bentuk upaya, maka ada banyak sekali tahapan-tahapan sampai untuk mencapai maaf yang sempurna. Tapi kalau misalnya tadi lip service saja gitu, maaf ya, sorry ya gitu, saya rasa itu tidak disampaikan dalam sebuah maaf yang sesungguhnya. Jadi ada actionnya ya. Maaf tidak hanya kata, tapi juga tulus dari dalam jiwa dan berubah dalam bentuk perilaku yang lebih baik gitu ya. Nah kalau gitu, kalau kapan kita benar-benar dikatakan sudah bisa memaafkan itu, siapa yang bisa menilai itu dong? Orang sekitar. Karena kita ketika memaafkan itu, teman-teman sejiwa di rumah pasti akan ada merasakan hal yang berbeda di sini. Tapi kalau belum bisa memaafkan, jangan melihat orangnya saja tidak akan nyaman. Melihat orang pelaku gitu ya, melihat orang yang membuat kita kecewa itu tidak akan nyaman. Apalagi mau berkomunikasi, apalagi mau berinteraksi, itu tidak akan nyaman. Tapi ketika kita sudah memaafkan, ya bicara jadi nyaman, berinteraksi bagi nyaman. Bahkan misalnya kalau misalnya pasangan suami istri gitu ya, bisa bisa mengembalikan gitu ya kelekatan yang sebelumnya sudah terbentuk dan hampir saja rusak karena sebuah pengkhianatan. Itu bisa dengan memaafkan tadi. Cuman sekarang kalau saya bilang upaya gitu, nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. By proses semuanya, Bu Ellen. Ya, Bu Ellen tahu sendiri kan kalau psikoterapi nggak mungkin sekali dua kali ya. Iya, kayak susah banget. Makanya banyak akhirnya pertanyaan tadi dok, karena kita lagi ngomongin forgiven but not forgot. Maaf tapi nggak lupa. Tapi apakah bisa ketika kita memaafkan gitu ya, kita paling nggak mengurangi memori kita, mengurangi memori atas kejadian itu mungkin nggak sih dok? Kayak jadi berkurang gitu memori menyakitkan itu gitu. Sebenarnya bukan mengurangi memori ya, tapi mengurangi kebermaknaan dari sebuah kejadian. Luar biasa. Gitu. Jadi ketika kita bisa memaafkan, maka kejadian itu kan akan lambat laun semakin tidak berulang. Seperti yang saya pertanyakan tadi, ketika seseorang flashback, misalnya ada yang men-trigger, misalnya melihat kamera ini, dia teringat dengan satu kejadian traumatis, satu pengkhianatan yang terjadi gitu. Bagi orang yang belum memaafkan, itu akan triggernya akan sangat kuat sekali. Bahkan bisa menyebabkan reaksi fisiologis dari tubuhnya akan merespon. Sakit kepala, itu kan
kalau misal sampai harga dirinya terkena itu bisa nyari kepala yang hebat, bahkan bisa nafas berat dan berdebar apabila memang hubungannya sangat kuat sebelumnya, ya. Atau mungkin kalau bisa berkaitan dengan faktor ekonomi, biasanya ini ada dispepsia fungsional ataupun lambungnya udah mulai bermasalah di sana. Nah, trigger-trigger itu apabila sudah memaafkan itu kan kebermaknaannya bisa dikurangi. Yang sebelumnya itu bisa dilihat dari reaksi tubuh. Paling gampang itu, karena tubuh nggak bisa dibohongi. Area-area yang diatur oleh saraf parasimpatis itu memang tidak bisa dikendalikan dengan sendirinya. Tetapi ketika kita sudah bisa memaafkan, maka apa? Gejala yang muncul itu bisa berkurang. Bahkan jaraknya bisa melambat, tidak hilang, tapi berproses. Semakin lama, semakin jauh, semakin lama, semakin jauh, semakin lama, semakin ketika muncul triggernya, tidak akan menimbulkan reaksi apapun dalam tubuh. Sehingga kita bisa menjalankan kegiatan sehari-hari dengan cukup optimal. Jadi mungkin tadi kapan kita bisa disebut benar-benar memaafkan selain orang lain yang menilai, mungkin ketika kita sudah merasakan kenyamanan dari tubuh kita ya dok ya. Artinya kita nggak ngalamin deg-degan karena kita ngeliat orang yang nyebelin gitu ya, nggak trigger atau mungkin nggak menghindar. Ketika ada orang yang nyebelin kita nggak menghindari dia, jadi kita udah biasa aja kali ya. Kalau belum memaafkan, coba deh ngobrol. Berani nggak tatap mata ketika ngomong? Kalau masih belum memaafkan, nggak bakal bisa nyaman untuk menatap mata seseorang. Itu hal yang simpel yang kita bisa tahu. Oh, saya sudah memaafkan kok. Ngobrolnya bisa tatap mata nggak kalau bicara itu dengan orang yang misalnya melakukan pengkhianatan tadi. Nah, sehingga proses itulah, upaya untuk memaafkan itulah yang paling penting sebenarnya. Itu sebenarnya ketika seseorang sudah berupaya bagus sampai bisa berhasil memaafkan suatu momen atau suatu traumatis, sebenarnya dia tumbuh menjadi lebih mantap lagi jiwanya. Menarik ini. Benar, berarti bahwa mata itu memancarkan segala pesan gitu ya, bahkan nonverbal tuh lebih punya banyak pesan, punya banyak makna yang tersirat gitu ya. Dan menarik tadi Dokter Diat, dari kalimat Dokter Diat, dan cukup mengena di diri saya bahwa mungkin kita nggak benar-benar lupa terhadap momen itu, tapi ketika kita sembuh, makna dari momen yang menyakitkan tersebut jadi kebermaknaan tadi gitu ya, gimana? Makna dari momen yang menyakitkan itu jadi berkurang gitu. Jadi tidak terlalu menyakitkan lagi akhirnya karena maknanya udah nggak ada. Terasanya sangat healing sekali buat saya mendengarnya, tapi memang tetap jadi PR gitu ya dok. Nah, pertanyaannya gini dok, ada orang-orang kalau di sinetron gitu ya, kita sering banget dengar sinetron, saya menonton sinetron. Tapi saya pernah dengar kalimat kayak, sampai mati aku nggak akan maafin kamu. Silahkan langkahi mayat saya dulu gitu ya. Itu adalah pilihan orang yang mungkin sangat sakit hati banget dan memilih untuk enggak memaafkan gitu ya. Sehingga mengeluarkan kata-kata yang segitu tajamnya gitu ya. Atau saya buang kamu dari kartu keluarga seperti kasus yang kemarin viral tuh, artis gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih dok dampak bagi kesehatan kita khususnya ketika kita memilih untuk nggak maafin orang? Banyak dampaknya. Kenapa? Ketika kamu tidak memaafkan, maka trauma itu akan melekat dan terus akan muncul terus, ya, di alam bawah sadar muncul, kemudian akan mempengaruhi kehidupanmu sehari-hari. Hormon stres kita akan meningkat, kortisol, dan itu akan mengganggu banyak hal di dalam tubuh kita. Ya, pengambilan keputusannya jadi gak bagus, fokus akan terganggu, tidur akan terganggu, ya, emosi juga akan terganggu. Jadi yang sebenarnya masalah yang sebelumnya biasa saja, itu jadi akan bermakna ke depannya gitu. Karena apa? Ada hal yang belum terselesaikan sebelumnya. Nah, saya menarik yang tadi itu tuh. Ada yang dikeluarkan dari kakak. Sekarang sudah memeluk dan menerima kembali. Nah, ada satu terapi yang cukup menarik, itu adalah waktu. Ya, pengambilan keputusan terlalu buru-buru, ya, terkadang tanpa melakukan analisis, tanpa melihat situasinya, itu akan cenderung apa? Akan cenderung menyebabkan kita seperti tadi itu, mengeluarkan kata-kata yang terburu-buru. Aku tidak akan memaafkanmu. Nanti itu akan muncul apa? Saya ketika dalam situasi baru menemukan jawaban atas masalah itu, ternyata kita yang menjadi penyebab hal itu terjadi, muncul apa-apanya salah setelah mengucapkan hal itu. Nah, sehingga apa? Ini tuh gratis.
belajar untuk apa? Untuk melihat situasi dulu, point of view dari mana dulu, menunda. Ketika kamu dalam kondisi marah, ketika kamu dalam kondisi emosional, sebaiknya diam dulu. diam dulu, lihat gitu ya. Kira-kira ini saya marah apa ya penyebabnya ya? Karena kalau Wellen pernah bilang tuh, kalau orang marah di bawahnya tuh kan banyak banget tuh emosi yang ada ya, kesepian, diabaikan, banyak banget di bawahnya tuh. Akhirnya muncullah letupan dalam statement dalam bentuknya marah. Sehingga apa, ketika sudah ngomong itu mau diralatnya nggak bisa. Orang sudah tersakiti dengan kata-kata kita, orang sudah terluka gitu, dan kita memunculkan trauma baru buat orang. Nah, cuman poin yang saya ingin sampaikan pada tema sekarang, memaafkan tapi tidak melupakan. Poinnya bukan pada korban saja, pelaku yang menyebabkan membuat si korban ya. Jadi nggak bisa maafin gitu ya. Gimana tuh? Nah, dia juga memiliki peran penting untuk menyebabkan si korban yang tidak bisa memaafkan itu berubah menjadi memaafkan. Nah, itu yang kadang kita lupa tuh. Ya, kita membuat trauma seseorang, membuat tidak nyaman ke seseorang itu sampai seseorang tidak bisa memaafkan kita, tapi kita tidak pernah mau berubah perilaku kita. Kita tidak mau menganalisis lagi mengapa seseorang sampai kesal dan tidak mau memaafkan kita. Itu ada apa sebenarnya dalam diri kita. Nah, terkadang itu poinnya kita cuma hanya lihat di satu sisi saja, tidak mau melihat dari sisi kita. Nah, itu biasanya orang-orang yang pelaku yang mungkin dalam kondisi yang tidak merasa bahwa perilakunya atau keputusan yang dia ambil itu menyebabkan seseorang lain terluka, atau mungkin dalam situasi yang sulit untuk dia jelaskan saat itu. Mungkin mencari momen ketika si korban itu sudah cukup nyaman, dia bisa menjelaskan kenapa hal itu terjadi, kan gitu. Itu akan mempercepat proses memaafkan. Tentu tidak akan bisa terlupakan tuh momennya kan. Jadi kalau dari poin yang tadi yang paling ngena adalah ketika kita terluka dan mungkin solusinya adalah memaafkan, kita juga harus berhati-hati gitu ya dok ya dalam bereaksi. Jangan sampai memunculkan penyesalan dan menganalisa tadi yang kadang-kadang ketika kita kecewa mungkin proses analisa kita dalam berpikir jadi berkurang gitu ya, karena dikuasai oleh emosi, marah yang akhirnya berakhir tadi penyesalan lagi. Jadi melihat point of view lain gitu ya dok, menjadi hal yang penting ya dalam menyikapi situasi yang traumatis, membuat luka dan seterusnya. Kalau saya suka bilang ini dok, melihat dari helikopter view. Lihat dari atas gitu ya, supaya melihat sekeliling ya. Mungkin itu adalah hal yang juga bisa dilakukan supaya nggak ada penyesalan tadi. Nah dok, berarti kalau kalimat dokter tadi dok, kan ada orang-orang si pelaku yang mungkin nggak sadar ya, dia salah ya, dia membuat luka orang lain gitu ya, dia nggak sadar akan hal itu. Sehingga idealnya dok, menurut dokter, apa orang harus minta maaf dulu baru kita bisa melalui proses memaafkan dengan lebih mudah gitu ya, atau ya mungkin situasinya nggak ideal sehingga ya orangnya tadi nggak tahu bahwa dia berbuat salah gitu, jadi kita harus bergulat sendiri dengan emosi tadi. Iya, meminta maaf itu kan membutuhkan kebesaran hati ya, membutuhkan aspek kebijaksanaan yang luar biasa. Karena banyak sekali permintaan maaf itu didasari oleh satu tekanan netizen, bukan karena dia merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Nah, sehingga seorang yang melakukan suatu kesalahan dan dia bisa meminta maaf dengan tulus, ya itu hal yang baik buat dia sebenarnya. Ya, kalau untuk problemnya korbannya akan bisa memaafkan hal tersebut, itu urusan yang berbeda, urusan lain lagi. Itu urusan yang masalah yang akan dihadapi oleh korban yang terdampak dari kejadian itu. Tapi ketika seseorang sudah melakukan sebuah kesalahan dan dia meminta maaf, Assalamualaikum, selamat pagi, saya dokter Dian. Nah, ini udah mau klarifikasi seperti ini, itu butuh usaha yang besar sebenarnya seseorang. Apalagi misalnya kejadiannya sifatnya bukan hanya di dalam keluarga, tapi udah masuk ke aspek masyarakat. Itu jadi butuh keberanian yang besar juga untuk bisa seseorang mengucapkan maaf kepada orang lain. Karena kan ada aspek lain yang menyebabkan seseorang untuk tidak mau mengucapkan maaf atau meminta maaf. Yang tahu sendiri satu itu, ya, harga diri yang terlalu tinggi gitu ya, jabatan misalnya, itu agak susah kita untuk masa sih. Jadi menganggap bahwa orang lain itu lebih rendah dari kita itu akan membuat seseorang kan lebih sulit untuk meminta maaf.
Jadi mengelola ego supaya ya selain kebijaksanaan mungkin dimulai dari kesadaran kali ya dok ya, sadar dan berefleksi setiap harinya atas hal yang terjadi dalam hidup kita. Nah dok, ada nggak sih dok waktu ideal atau secara teori atau apapun itu ya, ideal tuh orang tuh memakan waktu berapa lama sih sebenarnya baru bisa memaafkan? Kalau kita menggunakan teori memaafkan ya, saya coba pakai teori duka ya, teori gangguan penyesuaian, itu dia 6 bulan. Ya, itu teorinya 6 bulan. Karena dia kan ketika terjadi suatu trauma yang besar, hal yang tidak nyaman, fase untuk bagaimana seseorang bisa acceptance, menerima dengan teori Kubler-Ross itu butuh waktu 6 bulan. Dan self-limiting disease itu sangat tergantung dari bagaimana dia yang mendampingi siapa, kemudian referensi apa yang dia dapati sebelumnya, kemudian support sistemnya bagaimana, sehingga fase untuk menerima itu tercapai dengan baik. Tapi bila tidak, maka dia akan jatuh dalam kondisi masalah kesehatan jiwa. Nah, kalau dilihat kejadian-kejadian saat ini lebih kepada kadang kita tidak sabar, tidak sabar, pengennya begitu ada masalah itu selesai gitu. Nggak bisa gitu. Kita juga gitu ya. Iya. Makanya datang ke dokter diet, dok hapus nih, kasih obat saya untuk menghapus, ya nggak bisa. Betul dok. Dan kadang-kadang pertanyaannya adalah saya harus berapa kali datang ke rumah sakit supaya saya bisa lupa. Nah itu kayak PR dokter diet tuh setiap hari ya, sahabat jiwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi artinya tergantung ya dok ya. Walaupun secara teori 6 bulan tadi untuk mencapai fase acceptance, kita mungkin ya dok untuk mundur lagi, udah accept. Mundur lagi. Atau tadi udah bilang maaf, tapi anaknya misalnya nyebelin lagi, akhirnya marah lagi, akhirnya saya menarik maaf kamu. Kita kayak sinetron pagi ini. Iya. Tapi menurut dokter dia dok, memberikan kesempatan kedua, asik. Apakah selalu tepat nggak sih dok? Maaf itu kan biasa selalu tuh ya, ada kesempatan kedua. Gimana menurut dokter? Poinnya adalah ketika memberikan kesempatan yang kedua harus ada hal yang disepakati. Ya, jadi ketika memberikan kesempatan kemudian tidak ada kesepakatan, itu akan menjadi sesuatu hal yang bias. Gitu. Karena kan apa? Ketika memberikan kesempatan untuk apa dulu? Apa hal-hal yang bermasalah kemarin kan berarti belum dibahas tuh. Belum dibahas kausalitas penyebab munculnya misalnya pengkhianatan tadi itu kan belum dibahas, berarti belum dibicarakan dengan cara yang dewasa kan. Itu dibicarakan dulu, kemudian dibuat kesepakatan. Kesepakatan itulah yang menjadi dasar menjalani hubungan dengan lebih baik ke depannya. Gitu. Nah itu yang kadang tidak dilakukan. Cuma begini, Bu Helen, saya menyampaikan bahwa satu, pengkhianatan yang terjadi pada fase misalnya nih teman-teman remaja baru belajar membina hubungan interpersonal misalnya ya, saya nggak bilang pacaran ya karena nggak hubungan interpersonal gitu ya, mulai mencoba untuk dekat dengan lawan jenis. Nah pada fase itu kemungkinan akan terjadi banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah pada fase ini sebenarnya itu proses pembelajaran untuk mengetahui bahwa setiap hubungan itu pasti akan ada titik di mana terjadi hal yang tidak nyaman, yang tidak sesuai dengan harapan, dan kita belajar untuk oh ini ya perasaannya nggak enak kalau seseorang itu tidak menepati janjinya. Oh ini ya, jadi kalian nanti pada remaja fasenya tumbuh. Nah sehingga apa? Sehingga nanti ketika untuk bertemu nanti di jenjang yang lebih serius, dalam misalnya di sebuah pernikahan, kalian udah jauh lebih siap lagi. Lebih mature gitu ya. Itu lebih mateng, itu lebih dewasa lagi menghadapi tahapan stage di pernikahan tadi. Ketika pun misalnya ada masalah atau ada apa, kalian udah siap untuk bagaimana membahas dan mengantisipasi supaya masalah itu tidak terjadi. Jadi bukannya malah ketika belajar membina hubungan interpersonal dengan teman sebaya ini dijadikan sebuah hal yang luar biasa banget gitu ketika kalian misalnya putus atau apa. Itu sebenarnya proses pembelajaran aja supaya kalian lebih matang aja. Proses belajar, jadi mengelola gitu ya dengan keterampilan sosial kita dalam berbagai konteks itu membuat kita menjadi lebih matang karena mungkin ada pesan-pesan atau hikmah gitu ya dok dalam setiap hubungan yang kita jalani. Iya sih betul itu dok, dan itu lagi-lagi itu menjadi PR rasanya buat saya pribadi. Nah dok,
saya merasa bahwa mungkin setiap orang pernah nih dok, atau ini hanya perasaan saya aja ya. Setiap orang mungkin pernah berada dalam fase mencoba atau berupaya untuk memaafkan. Dokter Diat sendiri pernah nggak dok ada momen gitu ya untuk dokter Diat tuh sebenarnya solusinya adalah bisa memaafkan ya, agar saya bisa berdamai dalam hidup saya gitu. Boleh nggak dok sharing pengalaman? Karena kalau pengalaman tuh mungkin kita lebih konkret gitu ya, sahabat jiwa ya. Sahabat gambaran mungkin kita bisa nyontek caranya dokter Diat. Memang cara yang pernah saya ini kan fase terberat dalam media sosial saya juga saya tulis bahwa di 2024 itu adalah fase terberat mungkin dalam karir ya. 2024 berarti baru. Yang baru. Ya. Jadi bagaimana ketika saya bisa berdamai, memaafkan diri saya dan mungkin hal-hal yang saya anggap bahwa itu menyakiti saya. Itu membuat kita bisa menjadi lebih semangat lagi untuk menghadapi tantangan ke depannya. Banyak hal yang mungkin membuat kita kesal, membuat kita marah, membuat kita merasa direndahkan harga dirinya, tapi sebenarnya orang tersebut tidak bermaksud demikian gitu. Tapi itu lebih ke penilaian kita saja gitu, bahwa hal-hal itu ternyata setelah kita lakukan analisis, kemudian melihat dampak dari diri kita yang merasa tersakiti dan tidak memaafkan sebuah situasi, itu ternyata membuat kita menjadi lebih turun lagi performa, membuat kita menjadi tidak produktif, membuat kita menjadi lebih kebermanfaatannya untuk orang lain menjadi berkurang. Nah sehingga ketika fase itu sudah terlihat, kok dampaknya menjadi tidak baik ya untuk banyak orang gitu ketika saya belum bisa memaafkan sebuah situasi gitu. Akhirnya belajar untuk memaafkan dan melakukan apa yang pertama hari saya lakukan adalah komunikasi, bicara gitu ya, bicara dengan orang-orang yang saya anggap memiliki kesalahan. Ternyata sebenarnya setelah bicara memang saya saja yang menganggap itu terlalu so serius gitu. Padahal sebenarnya tidak searah itu. Tapi ketika kita mendapatkan informasi dan bicaranya itu tidak harus resmi atau, tapi bicara apakah yang saya rasakan itu sesuai nggak dengan situasi saat itu. Dan ternyata mendapatkan informasi tidak begitu. Nah hal itulah ketika sudah mendapatkan informasi yang baik, kita mempersiapkan diri untuk apa? Memaafkan situasi, terutama memaafkan diri kita karena apa? Keliru dalam mengambil keputusan. Nah itu yang membuat mudah-mudahan di 2025 saya pribadi bisa lebih bisa membagikan apa yang saya tahu untuk kebermanfaatan lebih luas lagi. Amin. Kita doakan ya sahabat jiwa ya, semoga 2025 dokter Diat menjadi lebih baik gitu ya, menurut apa yang direncanakan juga tercapai. Dan tadi menarik dokter Diat menyinggung kata-kata memaafkan diri. Dari awal sampai di saat ini kita cenderung ngomongin gimana maafin orang lain, tapi dokter Diat tadi menyinggung memaafkan diri sendiri. Nah itu gimana dok? Menurut pandangan dokter Diat, rasanya tuh menjadi penting? Sebenarnya ketika membahas tentang memaafkan diri itu sangat bergantung bagaimana seseorang itu tumbuh ya Bu Ellen ya. Bagaimana perjalanan hidup seseorang gitu. Mungkin kalau Ibu Helen mungkin sering menemukan beberapa kasus yang pick me ya, yang butuh validasi terus gitu ya, yang akhirnya dia udah capek dengan kehidupannya sendiri. Kenapa? Karena dia dari perjalanan hidupnya sangat berat banget untuk bisa mencapai sesuatu. Nah ketika kita sudah mengetahui bahwa hal-hal tersebut sudah dirasa sangat mengganggu kita, belajar untuk memaafkan diri itu bisa mengurangi beban kita. Ternyata kita tuh ketika memaafkan diri itu tahu bahwa oh ya posisi saya tuh di mana sebenarnya gitu, dan bisa berkata tidak itu ternyata nggak apa-apa. dan itu membuat kita lebih sehat sebenarnya. Karena kalau orang-orang yang perjalanan cukup berat, dia butuh banyak validasi dan butuh yes man terus hancur ya. Nah itulah yang bahkan ketika terjadi satu hal yang mengecewakan, maka dia akan jatuh dalam kondisi yang sangat buruk. Ya, sehingga apa?
Proses pendewasaan itu bisa juga muncul dari ketika kita berani untuk memaafkan diri kita, untuk berani memaafkan latar belakang perjalanan hidup kita. Ya, yes man tadi mungkin konfliknya nggak di luar, tapi konfliknya pada diri sendiri ya dok. Betul. Sehingga memaafkan diri sendiri menjadi kunci untuk dia menjadi lebih bahagia. Kalau tadi dokter Diet menyinggung tentang gimana cara memaafkan orang lain, salah satunya dengan komunikasi, dan ya komunikasi itu penting sekali, tapi memang lagi-lagi mungkin nggak semua orang punya keberanian untuk itu. So, ada lagi nggak dok cara selain berkomunikasi untuk kita bisa memaafkan? Kalau saya biasanya misal kalau agak susah ya, karena kadang ya memang dokter dia suka agak aneh ya, mungkin tidak suka dengan sebuah kebijakan, gitu ya. Kebijakan terkait misalnya kebijakan pemotongan jumlah jemaah haji yang berangkat, gitu ya. Nah, itu kita mengembalikan satu, ada yang namanya konsep dikotomi kendali. Ya. Nah, jadi ada hal-hal yang di dalam kendali kita dan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Terkadang yang membuat kita kecewa dan sulit memaafkan itu karena merasa bahwa hal-hal yang di luar kendali kita itu yang menyebabkan terjadi hal ini. Ya, bahkan kalau kita misalnya sulit untuk menerima sesuatu situasi, kita menganggap bahwa situasinya yang keliru. Padahal sebenarnya situasi ini memiliki dasar pengambilan keputusannya banyak sekali yang harus disimpulkan oleh seseorang untuk mengambil keputusan itu. Nah, ketika kita tahu dasarnya, tahu penyebabnya, tahu hal itu di luar kendali kita, maka kita akan lebih mudah untuk memaafkan situasi itu. Nah, sekarang kalau kita balik misalnya di hubungan, ya, di hubungan pengambilan keputusan, kenapa kok Lebaran hari ini harus di rumah mertua misalnya, kok nggak di rumah ibu saya ya? Seperti itu, dan itu akan menjadi konflik yang akan sulit. Akhirnya apa? Muncul kata-kata yang tidak seharusnya. Ya, itu kan keputusan yang diambil, mungkin kadang kita lupa bahwa dulu kesepakatannya tahun lalu memang sudah di sini, sudah pernah disepakati. Nah, mekanisme bagaimana kita memahami sebuah situasi terjadi itu juga jadi dasar yang kuat untuk bagaimana kita belajar memaafkan. Karena apa? Kalau sudah ribut pasti ada kata-kata yang tidak nyaman yang keluar, kata-kata yang menyakiti yang keluar. Tapi kalau kita diam dulu, melihat situasinya, pengambilan keputusannya nah kita bisa beradaptasi dengan situasi dan bisa lebih mudah untuk memaafkan situasi itu. Ini jadi balik ke poin yang tadi di awal ya, tentang menganalisa. Tenang dulu, analisa dulu, lihat dari point of view yang berbeda, dari helicopter view, kemudian mengkomunikasikan, gitu ya dok ya. Komunikasi, meluruskan kesalahpahaman, tentu itu butuh dua arah, namanya komunikasi kan berarti dua ya. Kalau satu aja minta maaf, satunya nggak ngedengerin, itu susah kayaknya dok ya, untuk bisa sampai di gencatan senjata gitu ya. Cuman dalam teori mediasi, seseorang yang memang kalau dalam sebuah hubungan salah satunya tidak mau melanjutkan hubungan, maka akan susah untuk kita selamatkan. Iya, karena butuh dua orang. Iya, tapi kalau misalnya ada suatu hal yang masalah yang sangat besar, tetapi kedua orang tersebut ingin tetap bersama, ingin tetap menyelesaikan masalah itu, maka itu bisa dibantu. Tapi masalah sekecil apapun, kalau kedua-duanya tidak mau bersama, maka tidak akan pernah bisa kita gabungkan. Sangat menyentuh hati sekali. Jadi memang kalau dalam proses memaafkan, karena ini ngomongin tentang hubungan dengan manusia, maka ada dua kepala, dua sisi gitu yang harus semoga punya komitmen dan tujuan yang sama, itikat yang sama untuk saling maaf dan memaafkan. Komunikasi menjadi PR, tapi mudah-mudahan itu bisa dikembangkan karena komunikasi itu keterampilan ya dok ya, artinya bukan bawaan dari lahir. Yeah. Nah, tadi udah ngomongin tentang bagaimana memaafkan. Pertanyaan selanjutnya adalah how to forgive ourselves gitu. Gimana sih cara maafin diri kita? Ini ada dua hal nih kan. Tadi udah kita singgung ke orang lain dan itu dua manusia, ini sekarang ke diri kita. Yeah. Untuk memaafkan diri itu sebenarnya nggak bisa. Oh ya, saya udah memaafkan diri saya. Nggak bisa gitu. Salah satu teknik yang saya berikan untuk beberapa pasien adalah dengan terapi perilaku. Terapi perilaku untuk melakukan sesuatu. Jadi lakukan segala sesuatu, buat timetable kegiatan yang harus dia jalankan setiap hari. Untuk diri dia? Untuk diri dia sendiri, untuk memperbaiki apa kesalahan yang sudah dia perbuat,
itu minimal dilakukan selama 40 hari. Minimal. Setiap hari berarti Yes, dok? setiap hari. Jadi misalnya seseorang sudah melakukan kesalahan, misalnya pengkhianatan dalam sebuah hubungan pernikahan misalnya. Jadi seseorang itu kita rekomendasikan untuk membuat timetable kegiatan setelah dia analisis tuh kausalitas penyebab kenapa pengkhianatan itu terjadi. Jadi misalnya satu, oh, saya tidak punya komunikasi, tidak pernah ada waktu untuk bicara berdua dengan pasangan. Misalnya saya tidak punya waktu untuk tidur yang baik, karena mungkin saja ada kualitas tidur yang terganggu. Tidak ada menyempatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan misalnya. Nah itu dia akan buat timetable kegiatan, itu akan dia lakukan selama 40 hari untuk merubah perilakunya dia. Itu salah satu cara untuk merubah, karena gini, kata-kata itu tidak akan merubah seseorang bila dia tidak merubah perilakunya. Maka yang selain dia mengikrarkan di depan, maka dia harus merubah perilakunya dengan membuat timetable kegiatan selama 40 hari. Setelah 40 hari, maka itu akan menjadi budayanya dia, kebiasaannya dia. Jadi 40 hari itu dia lakuin suatu misi Rutin. gitu ya dok, Ya. untuk mengubah yang menjadi kesalahan dia. Ketika Betul. memang yang harus dimaafkan adalah diri sendiri gitu ya. Ya. Jadi misalnya saya marah karena saya gagal menjadi pasangan yang baik, maka timetable itu dibuat untuk mengubah nih apa tadi ya, hari ini nganterin istrinya gitu ya dok ya. Dan itu kan didapat setelah komunikasi ya Oh, iya. dengan istrinya. Dia tanya sebenarnya kesalahanku yang di mana, kekuranganku apa. Dia kan dia buat list itu. Gitu. Dan itu juga bisa dilihat sebagai bahan evaluasi oleh apa, oleh kita, gitu. Ya maksudnya pasangan. Itu pasangan akan membantu untuk mengingatkan. Betul, kerjasama berarti. Banget. Jadi ketika kita bicara tentang memaafkan itu nggak bisa dari satu sisi saja. Apalagi ini bicara memaafkan diri. Iya. Memaafkan diri itu sangat bergantung. Kenapa? Karena memaafkan diri itu kan lebih kepada isi pikir. Nah, ketika membicarakan tentang isi pikir, tidak akan mungkin kita bisa menafikan dari perasaan dan aktivitas harian kita. Maka ketika timetable-nya jelas, melakukan template itu selama 40 hari, maka akan terbentuk pola itu. Dan akan lebih mudah dia untuk bisa menerima, oke, aku udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan ini mungkin konteksnya nggak hanya pada pasangan kali ya dok ya. Kalau konteksnya pada let's say keluarga atau kecewa dengan ayah misalnya, misalnya gitu, itu bisa juga ya Bisa dok ya banget. kita terapkan ya. Bisa. Cuman kan begini Bu Ellen, waktu yang saya bilang 40 hari itu kan sangat berbeda untuk setiap orang ya. Ada orang yang memang belum sampai 40 hari, dia udah misalnya cuma 2 minggu dan dia cukup bagus, maka kegiatan itu akan terus berjalan. Tapi kalau 40 hari itu waktu yang ideal untuk merubah perilaku seseorang. Nah, memang ketika dia berjalan panjang gitu, dalam 6 bulan itu ada kemungkinan dia akan goyah. Nah, ketika kan goyah, fungsi dari orang lain untuk mengingatkan kembali, gitu, memberikan dukungan. Wow, oke. Ini lagi-lagi PR buat saya, mungkin buat sahabat jiwa yang masih ada luka, amarah, kesedihan atau unfinished business lah kurang lebih ya dok, yang belum selesai, atau bahkan kemarahan kepada diri sendiri. Mungkin bisa nggak sih dok kita lakukan juga dengan cara memberi hadiah kepada diri kita sendiri? Apakah itu efektif nggak sih dok? Kayak maafin diri kita, tapi dengan kita ngasih ya reward atau apa? Saya melihat hal yang menarik ya. Ada salah satu pasien saya buat story gitu. Story tentang dia baru beli BMW baru. Aku tanya, wow keren mobilnya gitu. Ini adalah hadiah buat diri saya karena saya sudah tumbuh sampai saat ini. Saya sudah berhasil untuk menjalankan proses pengobatan. Namun kan tidak harus setiap orang punya cara untuk memberikan hadiah buat dirinya. Ada yang hadiahnya kalau terlihat, hadiah untuk dirinya sendiri itu adalah tidur. Jadi karena Senin sampai Sabtu tidur itu berharga. Tidur itu sangat berharga. Terus yang kedua ada juga untuk bagaimana bisa makan bersama keluarga. Itu hadiah juga. Karena tidak semua orang punya waktu yang bisa barengan gitu, waktu untuk bertemu dan makan bersama. Nah itu juga hadiah juga. Jadi nggak mesti hadiah itu dalam bentuk yang besar misalnya. Tapi kalau memang punya budget untuk satu hal reward yang besar, it's okay. Tapi kalau bisa reward yang besar itu digunakan benar nanti untuk kita bisa bertumbuh. Jadi jangan reward itu malah akan menjadi beban kita. Gitu.
Jadi hadiah itu bisa dalam bentuk apapun. Sesuatu yang menurut kita berharga. Mungkin nggak harus barang, tapi keluarga, kebersamaan waktu dengan anak gitu ya dok ya. Atau tadi, sesimpel tidur dengan nyenyak, Nggak ada ganggu. tanpa ada telepon dadakan gitu ya dok ya, Iya, yang manggil. betul. Ya oke, itu hal yang bisa mungkin sahabat jiwa untuk praktekkan di rumah, dan semoga sharingnya tadi bermanfaat ya dok ya, bisa aplikasi untuk di rumah. Dok, terakhir sebelum kita tutup sesi kita dok, ada nggak pesan-pesan terakhir yang mau dokter sampaikan kepada sahabat jiwa yang sedang mendengarkan? Iya, sahabat jiwa di rumah, memaafkan tapi tidak melupakan itu adalah sebuah proses yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani untuk bagaimana bertumbuh. Karena sebenarnya kehidupan kita adalah sebuah proses pendidikan yang sangat panjang dan akan terhenti nantinya untuk tumbuh menjadi manusia dewasa pada fase nanti kita udah dipanggil oleh Sang Khalik. Maka memaafkan merupakan salah satu stage, salah satu tahapan bagaimana kita tumbuh menjadi lebih dewasa. Terima kasih Dokter Dia, terima kasih atas sharingnya yang sangat kena banget dan membuat hati ini hangat. Karena apa? Karena akhirnya ada keyakinan bahwa mungkin kok kita bisa mencapai posisi kita bisa memaafkan dengan tulus. Walaupun tentu memaafkan itu bukan proses yang mudah ya dok, seperti tadi kata dokter Dia, proses yang mungkin penuh dengan dinamika, penuh dengan gejolak, tapi sekali lagi kita memaafkan bukan hanya kita memberi kepada orang lain, tapi juga memaafkan sebagai bentuk kita mencintai diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri, dan akhirnya kita bisa memiliki kehidupan yang damai dan hati yang tentram karena terbebas dari perasaan yang tidak nyaman tersebut. Ya, baik sahabat jiwa, kita sudah sampai di penghujung acara, dan tentu dengan kata-kata yang tadi kita ulang berkali-kali tentang maaf, maka saya juga ingin mengakhiri sesi ini dengan meminta maaf jika selama diskusi kita ada hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam acara dan sesi Bincang Jiwa berikutnya dengan topik-topik lain yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Dah.